yang dilaporkan oleh Clara ini adalah salah satunya adalah staf dari PT Lombok Nusantara Indonesia. Salah satunya, stafnya ya. Namun PT ya, hari ini saya datang bersama tim kuasa hukum dari PT LNI akan melaporkan balik saudari Clara Sinta terkait dengan dugaan keterangan palsu atau surat palsu yang diajukan dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya. Kenapa kami datang ke Mabes Polri? Karena kami sudah mencoba melakukan upaya hukum untuk perlawanan terkait dengan laporan Clara Sinta terhadap klien kami bernama Andre dan lain-lainnya. Namun Kapolda berstatement untuk tidak menerima, ya jajaran untuk tidak menerima laporan dari kami pihak debt collector. Makanya kami meminta Mabes Polri agar menerima laporan kami nanti, gitu. Itu aja dulu. Bukan, yang dilaporkan oleh Clara ini adalah salah satunya adalah staf dari PT Lombok Nusantara Indonesia, salah satunya, stafnya ya. Namun PT Lombok Nusantara ini menugaskan satu orang, yaitu bernama Andre. Lalu Andre memanggil kawan-kawannya, karena dalam surat tugas itu ada Andre dan kawan-kawan. Andre dan kawan-kawan kan dia bisa saja memanggil kawan-kawannya yang lain gitu. Di sini akhirnya mereka berangkat bersama, mereka bersama-sama juga itu tidak ada niat untuk melakukan kejahatan sebenarnya. Tidak ada melakukan kejahatan, hanya saja terjadi miskomunikasi di lapangan karena Clara Sinta bukan seorang debitur di dalam database PT NSC sebagai orang yang melakukan atau mengajukan angkat kredit gitu. Artinya di sini pihak daripada debt collector PT Lombok Nusantara Indonesia ini merasa ini ada kejanggalan pada proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Karena sudah dijelaskan beberapa kali oleh tim debt collector di lapangan bahwa kalau memang Clara Sinta bukan pemilik mobil dan tidak ada namanya di dalam perjanjian fidusia, maka mereka akan mengajak Clara Sinta untuk mengurus perkara ini di NSC, di kantor NSC. Namun Clara Sinta tetap berdalih, tunggu saudara saya. Akhirnya terjadilah miskomunikasi. Awalnya mereka diskusinya diskusi baik, tidak ada perdebatan di situ. Namun yang menjadi miskomunikasi sehingga terjadilah laporan dari pihak kepolisian yang katanya dia merasa tidak dihargai sebagai aparat. Keluarlah pasal 214 juga, akhirnya Clara Sinta melaporkan dengan pasal pemerasan ya, dan pencurian dengan kekerasan yang akhirnya mencelakai klien kami. Kami datang ke Mabes Polri ini ingin melaporkan Clara Sinta dengan dugaan keterangan palsu, laporan palsu, surat palsu. Kenapa? Karena tidak ada dalam kepemilikan mobil itu tercatat nama Clara Sinta. Di situ tercatat atas nama PT yang memiliki itu. Lantas kenapa Clara Sinta mengklaim kepemilikannya? Kalau memang Clara Sinta merasa mempunyai mobil itu, kenapa BPKB-nya bisa lari ke leasing? Gitu. Atas persetujuan siapa? Kalau memang dia pemilik, kenapa dia tidak mempertahankan kepemilikannya? Atau kenapa dia tidak melaporkan kepada pihak kepolisi pada saat itu? Kalau memang BPKB-nya hilang. Gitu. Nah ini kan bukti kejanggalan yang terjadi pada peristiwa hukum ini. Gitu. Kejanggalan-kejanggalan ini banyak yang kita bisa lihat gitu loh. Dan saya menilai bahwa pihak Polda Metro Jaya juga dalam hal ini telah melakukan abuse of power. Gitu loh. Abuse of power adalah tindakan di luar kewenangannya sebagai penyidik Polda Metro Jaya ini. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Ya. Kalau misalkan yang baik, kenapa sampai rame-rame gitu bang orangnya? Dan kalau dari pendidikan Polda Metro Jaya kan yang punya SIM cuma satu gitu bang. Ya, begini. Semua peristiwa hukum yang terjadi ini harus kita
lihat dari kacamata bijak ya. Jangan langsung mengeneralisir bahwa kejadian tersebut adalah salah lalu disambung-sambungkan dikait-kaitkan dengan perbuatan oknum lainnya gitu. Yang sudah telah terjadi ya kan. Dimanapun, di institusi manapun pasti ada oknum kan gitu. Namun oknum juga kita harus melihat juga dari peristiwa hukum yang terjadi. Secara psikolog, mereka debt collector ini juga udah capek cari mobil ini. Apalagi Clara Sinta mengganti plat mobil ini gitu loh. Sehingga menyulitkan para tim debt collector untuk mendapatkan unit tersebut. Lalu setelah mendapatkan unit tersebut, ternyata bukan Donna Maradona sebagai debitur yang menguasai mobil. Clara Sinta. Lah Clara Sinta ini dipertanyakan bukti kepemilikannya oleh klien kami. Dia tidak mampu membuktikannya dan menunjukkannya. Makanya klien kami mengarahkan dia untuk ke kantor leasing NSC. Namun dia menolak dengan alasan dia menunggu keluarganya. Menunggu keluarganya sekian menit, sekian jam, itu kan menyebalkan bagi debt collector yang telah capek mencari mereka berbulan-bulan. Karena ada mekanismenya, ada SP1, SP2 itu SP3 telah dilalui oleh PT NSC. Nah, karena Tapi alasan untuk mengajak orang-orang yang tidak memiliki SIM untuk menarik itu apa? alasannya mereka ini karena sudah terjadi banyak peristiwa debt collector itu diintimidasi di lapangan. Makanya mereka mengajak temannya untuk menjadi saksi, untuk menjaga mereka yang menagih, yang mempunyai SIM. Gitu, itu alasannya. Hanya itu aja kok. Tapi terkait pernyataan yang mengancam membunuh supir sopir. Tidak ada pengancaman. Makanya saya bilang saya akan melaporkan. Tidak ada pengancaman pembunuhan karena kunci diserahkan secara sukarela oleh si supir. Bahkan Clara Sinta pun sudah mempersilahkan untuk membawa. Tidak ada pengancaman di sini. Soal video itu Bang yang berkata dengan nada tinggi kan sebenarnya dia bukan orang yang mempunyai SIM gitu Bang. Loh, siapapun dalam mekanisme hukum ya, itu semua sesuai dengan aturan. Siapapun yang melanggar harus sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya. Jangan sampai pasal ini tidak substantif dalam penerapan pasal. Kalau si debt collector ini hanya teriak-teriak saja dengan nada tinggi, ayo kamu datang ke kantor kami, selesaikan masalah di kantor kami. Ya saya rasa itu tidaklah layak untuk dikenakan pasal 214 gitu loh. Yang bicara itu juga bukan debt collector yang punya SIM Bang. Justru dia yang Tapi ada kaitan perdatanya, karena ada kaitan hukumnya perdata. Karena satu orang yang telah di SK-kan oleh PT Lombok Nusantara Indonesia mengajak kawan-kawan dalam surat kuasa itu, surat tugas itu ada dan kawan-kawan. Itu udah ada hak perdatanya di situ. Gitu loh. Hak perdata artinya siapapun yang telah ditugaskan bisa membawa kawan-kawannya karena ada surat tugas itu. Terlepas dia ada surat izin SIM-nya atau apanya itu secara perdata harus dibuktikan. Makanya keperdataan ini harus dimunculkan sebenarnya ketimbang kita harus memunculkan pidananya gitu loh. Karena ya polisi telah melakukan tindakan di luar kewenangan gitu loh. Abuse of power. Jadi di sini harus dibuktikan juga kapan si Clara Sinta memiliki mobil, kapan dia melaporkan. Ini aja masih dalam tanda tanya saya. Dua alat bukti apa yang dibawa oleh Clara Sinta ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan klien kami. Dua bukti ini pun tidak ditunjukkan dalam konferensi pers sebelumnya gitu loh. Makanya saya meminta kepada pihak kepolisian agar benar-benar menerapkan asas equality before the law, kesamaan hak dalam hukum gitu loh. Jadi jangan sampai dia berbicara seperti kemarin ya Bapak Kasat, Pak Hengki bicara, kita harus depan asas equality before the law. Oke, tetapi kenapa laporan kami ini disarankan ditolak? Gitu loh. Kita tahu di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, itu sudah dijelaskan berkali-kali persyaratan-persyaratan itu kembali lagi kepada pasal 15. Gitu loh. Hanya disempurnakan melalui penetapan pengadilan, bukan sidang ya, tapi penetapan pengadilan. Namun ini kan juga merepotkan perusahaan pembiayaan gitu loh. Kalau harus menetapkan meminta penetapan pengadilan lalu jurusita pun harus diikut sertakan, ini kan repot nantinya ke depan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi seperti itulah penerapannya gitu. Makanya sangat saya sayangkan kalau memang polisi itu merasa dia itu tersinggung karena nada ajakannya debt collector ini untuk ke kantor terhadap Clara Sinta nadanya nada tinggi, laporkan dengan pasal 172 KUHP, ancaman hukumannya hanya 3 minggu kok.
Bukan 214. 214 melawan pejabat yang telah diperintahkan oleh pimpinannya. Tapi kan ini kan si polisi ini datangnya tidak ada surat perintah dari pimpinannya. Harusnya dia datang sebagai pengayom masyarakat yang berdiri di tengah, jangan membela sepihak. Gitu. Dengarkan juga keluhan debt collector. Gitu. Tidak ada penerapan pasal 214 dan pasal perampasan dan Sempat diajak ke kantor, cuma dia belum pakai sendiri ya, nggak mau gitu. kata siapa? Itu di dalam video kan nggak mau, Pak. Yang nggak mau gimana? Ngajak Ke kantor polisi. Dia mengajak kantor NSC. Kantor polisi nggak ada kaitannya. Memang dia terlapor. Kalau dia terlapor, dia bisa dibawa kantor polisi. Kalau sifatnya hanya untuk musyawarah, terserah mereka memilih mau di kantor polisi atau mau di kantor NSC. Tapi karena debt collector ini tidak mau kesalahan, dia membawa ranah ini ke kantor NSC agar lebih substantif tadi, gitu loh. Jadi dia ini, mereka debt collector ini sudah melalui proses yang benar, membawa mobil ini ke kantor. Jadi dari mana pencuriannya? Kalau orang mencuri itu tidak ada surat tugas, datang menjebol pagar, masuknya tanpa permisi, kuncinya dirampas, itu baru pencurian dengan kekerasan, perampasan. Tapi kalau datangnya ini baik-baik, bicara dulu baik-baik, si Clara cintanya ngeyel, ngaku pemilik mobil, nggak punya BPKB, nggak punya bukti, itu namanya keterangan palsu, perbuatan yang sangat sekali tidak dibenarkan dalam hukum gitu. Artinya di sini Clara Sinta juga harus mempertanggungjawabkan semua statement-statementnya gitu loh. Dan Polda juga harus melakukan kegiatannya, harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum secara objektif. Gitu loh. Jangan tebang pilih, jangan terkesan ada intervensi politik di sini. Jangan dipolitisir dalam permasalahan ini. Karena debt collector mempunyai hak yang sama di mata hukum sesuai dengan apa yang digaungkan oleh Bapak Kasat Hengki, equality before the law. Gitu. Jadi statement-statement Kapolda juga sekarang ini yang menyatakan bahwa harus mengamankan debt collector yang sedang bertugas juga itu juga melanggar hak asasi. Sangat melanggar hak asasi dan melanggar kode etik. Kode etik sesuai apa yang dituangkan dalam peraturan Polri nomor 14 tahun 2011 pasal 15 tentang kode etik itu juga jelas di situ. Ya. Dari peraturan Polri nomor 6 tahun 2009 juga jelas di situ pasal 3 ayat 3, kami sebagai warga negara berhak diterima laporannya. Gitu. Artinya di sini polisi tidak boleh melaksanakan abuse of power. Permention or airmention itu tidak boleh dilaksanakan di dalam proses penyelidikan ini, gitu. Karena ini akan melanggar hak asasi debt collector nantinya.